Ternyata, makanan yang kita konsumsi bisa dicerna oleh tubuh karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Makanan yang kita konsumsi diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti, pencernaan, absorpsi, penyerapan, dan defaksi, yaitu pengeluaran. Pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Apa sih pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi itu? Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Contohnya yaitu pencernaan yang terjadi di mulut pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil dengan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera merupakan sistem organ pencernaan makanan pada manusia. Agar lebih jelas, mari kita simak penjelasan mengenai fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Saat kita mengunyah makanan, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan, sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Setelah kita menyimak penjelasan mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia, selanjutnya mari kita simak juga mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Berikut ini merupakan gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada konstipasi atau yang biasa kita sebut sembelit. Sembelit ini terjadi karena penyerapan air pada sisa makanan di usus besar berlangsung secara berlebihan. Akibatnya, feses jadi padat serta kering dan sulit dikeluarkan. Lalu, diare. Diare ini dipicu oleh infeksi bakteri atau protozoa pada usus besar. Infeksi ini mengakibatkan proses penyerapan air di usus besar terganggu, yang membuat feses menjadi cair. Gangguan sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu tukak lambung atau MAH. MAH ini merupakan kondisi yang melibatkan peradangan
maupun luka pada lapisan dalam perut dengan gejala mual, muntah disertai nyeri. Kemudian ada penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis ini merupakan penyakit akibat hati mengalami peradangan akibat infeksi virus sehingga kerja organ hati terganggu. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu menggosok gigi secara rutin 2 kali sehari pada saat sebelum tidur dan setelah sarapan. Kemudian yang kedua, tidak mengonsumsi makanan terlalu panas, dingin, masam, asin, pedas, manis, dan keras. Yang ketiga, minum air putih setelah bangun tidur. Lalu yang keempat, makan sambil duduk dan tidak terburu-buru. Yang kelima, mengunyah makanan sebelum ditelan 40 kali untuk jenis makanan padat dan 15 kali untuk makanan lunak. Yang keenam, melakukan senam rutin untuk menguatkan otot-otot perut. Yang ketujuh, detoksifikasi secara rutin untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan pada sistem pencernaan.